Nah, itu adalah salah satu pertunjukan yang kita bisa bilang bahwa, kita punya nih, kita mampu nih, kita bisa nih bersaing. Nah, akhirnya kita coba buktikan nih di Tour Langkawi. Kita turun secara tim, yang mana menurut saya ngelihat di lapangan, kita salah satu yang punya teamwork luar biasa dibanding dengan tim-tim lain. Walaupun mereka kelas dunia, secara teamwork, saya rasa kita nggak kalah. Ya, kita bisa banyak belajar di sini bagaimana persiapan mereka, kemudian cara ridingnya seperti apa, cara berlomba. Yang penting itu dulu anak-anaknya sudah bisa belajar dan juga menaikkan rasa percaya dirinya. Jadi ketika dari lomba yang level tinggi ini balik ke level yang 2.2 atau 2.1, insya Allah mereka bisa merangsek ke podium 3 besar. Jadi saya cukup happy dan saya juga welcome untuk semua individu Indonesia, terutama untuk kemajuan atlet Indonesia. Dan atlet Indonesia sebetulnya ada potensi. Kalau untuk juara 1 mungkin ya agak susah ya. Tapi kalau untuk naik, untuk ngimbangin Asia-Asia yang lain, menurut saya sih itu di depan mata dan gampang gitu. Jadi itu statement dari saya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman yang ada di taping Zoom live kali ini. Saya Sony Yulisman dari Inanews akan mencoba bercerita bagaimana teman-teman yang ada di Malaysia yang sedang mengikuti kejuaraan Langkawi dan sesuai dengan jadwal bahwa hari ini sudah selesai di ke-8. Nah, buat teman-teman sobat Inanews mungkin mau tahu apa sih sebenarnya Tour de Langkawi, mungkin admin bisa putar videonya berikut ini. Welcome to another beautiful day in Malaysia for Tour de Langkawi. Sport director doing the race with race numbers and whatever, giving bottles. You're kind of everything. We work as a race doctor in a team. Cycling is my passion. I cycle for myself. Cycling is my life. My bikes at home are my baby. So I love to be on the road. Nah, itu Sobat Inanews yang belum tahu yang namanya Tour de Langkawi. Nah, itulah tadi sebuah teaser video tentang Tour de Langkawi. Dan buat Sobat Inanews, di sebelah saya sudah hadir sport directornya dari Mulai Cycling, yaitu Pak Satria Agung Purwanto. Gitu ya. Selamat bergabung Pak Agung. Selamat malam. Saya panggil Pak Agung ya. Iya, selamat malam Pak Sony. Jadi teman-teman Inanews, ini di sebelah saya sport directornya Mulai Cycling Indonesia. Nah, ada sedikit pertanyaan nih Pak Agung dari kita di redaksi Inanews.
kenapa Mula Cycling harus turun di Tour de Langkawi ini? Karena kita tahu bahwa Tour de Langkawi ini kan salah satu event lah yang saat ini ya terbesar di Asia lah. Apa sih yang membuat Mula harus turun gitu loh? Pertama-tama kita ini baru keluar dari pandemi. Oke. Ya, berangsur-angsur kita mulai banyak balapan lokal ya mulai bulan Juni sampai sekarang. Nah, tapi memang Tour Langkawi ini adalah tour yang memang punya value ya, punya harga tersendiri. Ini salah satu tour yang paling tinggi lah ratingnya 2HC dari segi UCI, dan kita sebagai tim UCI sangat bangga bisa bergabung di Tour de Langkawi. Nah, Tour de Langkawi ini punya nilai yang luar biasa. Tadi kita lihat di teaser kan ada 6 pro team. Iya. Ya, ada 6 pro team. Jadi pro team itu adalah tim yang ikut di Tim profesional ya. tim, ya yang paling atas divisi 1 yang ikut di lomba Tour de France. Oh. Habis itu juga ada 3 pro continental team, which is divisi 2 dunia. Iya. Nah, Mula Cycling sendiri adalah divisi 3. Divisi 3 Nah, yang dibilang namanya continental team. Kita tergabung dalam league-nya Asia. Kita kebetulan akhirnya mendapatkan undangan untuk ikut Tour Langkawi dan menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia. Ya. Nah, jadi tour ini memang punya nilai tersendiri buat kita, adalah suatu kebanggaan bisa join dan suatu kebanggaan juga untuk kita bisa mengukur kemampuan kita dengan pembalap-pembalap kelas dunia. Ya. Jadi kalau teman-teman Continental sendiri berdampingan dengan teman-teman yang dari 6 Pro Tour tim tadi itu kayaknya kayak mimpi. Itu yang biasa kita lihat di TV ini ada di sebelah kita sekarang. Nah, ini salah satu venue yang bisa menyajikan itu. Ya, artinya Le Tour de Langkawi. Artinya Mulai Cycling ini bisa ikut di dalam event Tour de Langkawi ini suatu pengalaman berharga Pak Agung ya. Banget. Karena harus bertempur dengan tim-tim kuat dari Eropa nih, profesional tim lah yang biasa turun di Tour de France, terus divisi 2. Ya kan, sementara Mulai Cycling kan divisi 3 nih. Ya kan, continental team. Ketika harus bertemu dengan mereka keren banget sih gitu loh. Mungkin teman-teman yang ada rider yang hadir hari ini mungkin nanti bisa mengungkapkan ya bagaimana perasaannya bisa turun bareng dengan pembalap profesional yang biasa turun di Eropa, kali ini ketemu di Asia, di Malaysia gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa ungkapkan lah masing-masing. Nah, saya beralih ke Mas Arin, Pak Agung sebentar ya. Nah, Mas Arin, Anda kan sebagai coach nih ya yang mendampingi teman-teman rider turun di Malaysia. Apa sih persiapannya gitu? Karena saya lihat dari klasemen rada lumayan nih gitu loh. Bagaimana Mas Arin mempersiapkan rider-rider yang turun di Malaysia nih? Oke, terima kasih. Silakan Mas Arin. Jadi kami sendiri sudah mempersiapkan ini beberapa bulan yang lalu. Setelah kami mendapat undangan, kita mencoba untuk fokus di balapan ini. Kita mulai dengan latihan harian, kemudian kita juga membuat sebuah program sampai pada akhirnya peak performance kita atur supaya pas peak performance-nya di Langkawi. Termasuk juga kita mengikuti beberapa balapan-balapan lokal yang di mana balapan ini sebagai kisaran antara kita untuk mencapai di peak performance-nya nanti di Tour de Langkawi. Begitu Pak. Iya. Di dalam persiapan menuju ke Malaysia, Tour de Langkawi, ada kendala nggak yang Mas Arin hadapi ini dari teman-teman? Persiapannya sendiri sih mungkin kendalanya karena kita kurang kompetisi tour ya sebelum. Jadi agak sedikit beda sih. Biasanya kita sebelum balapan tour kita balapan tour dulu yang lain gitu. Kemudian seperti yang bisa kita sebutin bahwa untuk berlaga di kompetisi tour itu kita harus mulai dari kompetisi ke kompetisi. Jadi karena balapan tour itu sendiri kan lebih dari sehari. Jadi kita harus mempersiapkan diri itu mulai dari kesiapan mental, fisik, juga kemampuan rider terhadap membaca pembalap-pembalap yang lain. Nah, kita minim sekali hal itu, jadi itu menjadi kendala yang paling utama bagi kita dalam persiapan Tour de Langkawi.
Siap, siap. Terima kasih Mas Arin. Saya coba beralih kembali ke Pak Agung ya selaku sport director. Nah Pak Agung, menjelang keberangkatan kan pasti ada koordinasi antara sport director dengan official, dengan coach dan teman-teman rider. Ada ekspektasi ya sih atau target lah yang disampaikan ke kawan-kawan turun di Tour de Langkawi ini? Memang sebelum berangkat kita menargetkan untuk mereka bisa posisi yang respectable. Respectable itu dalam hal ini kalau kita bisa nembus 10 besar ya dalam kategori apapun kita akan sangat bangga ya. Dan kebetulan nanti pada diskusi ini kita juga bisa share apa saja yang kita sudah berhasil mewujudkan, tapi apa saja juga yang kita masih harus belajar lebih banyak lagi. Karena perlu diingat, ini seperti tadi Mas Arin bilang, kita kurang latihan nih di tur-tur yang lain gitu. Tiba-tiba turun di tur yang kelas berat gitu kan. Harusnya kita berlatih dulu nih tur-tur yang lebih ke 3 hari, 5 hari gitu kan. Tiba-tiba langsung diajar dengan yang 8 hari. Juga kelasnya adalah yang paling tinggi, which is 2 point HC, which is bisa dikatakan tingkat dunia lah ya. Ya, ini tingkat dunia nih. Salah satu yang di mana tim divisi 3 ketemu divisi 2 dan ketemu divisi 1. Ya, soalnya kalau saya sih kalau misalnya ini kan saya ibaratkan di analoginya. Kalau saya main tenis meja sama orang yang nggak bisa main tenis meja, capek mungut bola, Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau saya main dengan pemain tenis meja yang profesional, pasti saya akan ikut jago gitu loh. Nah, saya berpikir ini apakah seperti itu teman-teman yang ada di lapangan gitu. Karena ketika ini anak-anak di divisi 3 tiba-tiba harus bersaing dengan divisi 1 Pro Tour lagi kelas-kelas Eropa gitu loh. Itu teman-teman, saya minta mungkin salah satu wakil dari rider lah. Bagaimana sih perasaannya ketika mengayuh sepeda berlomba dengan tim Pro Tour dari Eropa? Coba salah satu rider lah. Saya pengen bagaimana sih perasaannya gitu ketika harus sprint dengan mereka gitu loh. Nah, mungkin salah satu rider bisa Mas Aiman atau Mas Yoga. Monggo. Ah, ini ada Mas Aiman nih. Silakan Mas Aiman. Silakan, mungkin siapa yang lain juga boleh. Yang demam panggung di hari pertama juga boleh. Terima kasih banyak. Pertama saya ucapkan kepada para sponsor yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Dan untuk pengalaman lomba di Tour Langkawi kali ini cukup berkesan karena sempat beberapa kali masuk 20 besar, kemudian masuk Asia Rider meskipun belum sempat ke 1, tapi 2 kali nomor 2, anak-anak pun sudah masuk masuk 3 besar Asia juga. Dan juga untuk klasemen tim kita rasa memang dikarenakan persiapannya yang kurang itu sendiri dan pengalaman lomba anak-anak ini anak-anak muda semua, jika kesempatan lombanya lebih banyak maka mereka akan lebih banyak belajar juga. Ya alhamdulillah dengan persiapan yang minim kita sudah bisa lumayan bersaing dengan orang-orang luar, terutama sekarang di Tour Langkawi biasanya cuma ada 2 pro tim, sekarang langsung 6 tim, itu otomatis 6 dikali 6 udah 36 sendiri pembalap pro tournya, belum lagi dari pro kontinental ada 3. Ya kita bisa banyak belajar di sini bagaimana persiapan mereka, kemudian cara ridingnya seperti apa, cara berlomba. Yang penting itu dulu anak-anaknya sudah bisa belajar dan juga menaikkan rasa percaya dirinya. Jadi ketika dari lomba yang level tinggi ini balik ke level yang 2.2 atau 2.1, insya Allah mereka bisa merangsek ke podium 3 besarnya. Jangan belajar step by step, insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang baik lagi di lomba-lomba selanjutnya. Begitu. Iya, terima kasih Mas Aiman. Ini tadi keterangan dari Mas Aiman rada menggelitik saya selaku moderator. Tadi ada 6 tim Pro Tour dari Eropa, ya kan? Artinya 36 pembalap. Nah, tetapi ketika saya membaca race result, ya kan, itu ternyata seperti tadi lah etapa pertama, ya kan, itu Mas Aiman bisa masuk ke urutan 17,
ke-14 dari 117 peserta. Nah, kita perkecil lagi. Mas Aiman itu finish di 14 tadi dari 36 kita katakanlah itu kan pembalap papan atas Pak Agung ya. 36 itu kan pembalap papan atas. Nah, tiba-tiba Mas Aiman di etapa 1 bisa masuk ke urutan 14. Artinya kan Mas Aiman bisa mengalahkan separuhnya, Pak. Ya. Berarti kan ini bukan prestasi main-main Ya. gitu. Nah, misalnya kayak di etapa kedua ya kan masuklah Mas Patoni masuk ke urutan 19 ya kan. Artinya kita bicara yang 36 dulu deh ya. Ini mulai bisa masuk ke jajaran tengah gitu. Ini kan artinya kan prestasi main-main nih Pak Agung nih. Ya. Nah, artinya kan race restart ini yang saya laporkan ke Pak Bamsud karena kemarin teman-teman ya ketika mau berangkat itu kan dilepas sama Pak Bambang Susatyo. Nah, Pak Bambang Susatyo ini sangat respect, Pak. Karena beliau bagaimana sih hasil teman-teman di Malaysia gitu. Nah, makanya saya rada cerewet kemarin minta race restart. Pak ini loh hasil pertandingan hari ini, Pak ini tanding hari ini gitu. Karena beliau ternyata respect gitu loh. Nah, artinya hasil capaian yang tadi dicapai gitu loh. Nah, apa yang Pak Agung bisa katakan gitu loh? Kita punya pembalap yang tangguh, yang bisa diasah-asah, dipoles-poles lagi untuk menjadi pembalap yang lebih tangguh lagi. Ya sebetulnya cita-cita untuk 10 besar tuh nggak terlalu jauh akhirnya kalau kita udah lihat dari sekarang. Pak Sony udah ngelihat kan statistiknya beberapa teman kita nyodok ke depan, beberapa kali stage juga, bahkan pembalap-pembalap muda kita seperti Mas Royan, Mas Yoga udah nyodok ke depan juga gitu. Jadi saya rasa kita bakal bisa bertanding lebih kompetitif ke depannya. Tadi Mas Saiman sudah meng-highlight, Mas Arin sudah meng-highlight dengan latihan-latihan yang lebih mumpuni, lebih cukup akan ke sana gitu. Latihan lebih cukup itu apa? Makin banyak bertanding tour dan segala macam itu adalah bagian dari berlatih. Karena ini ada ujian yang berat. Si Tour Langkawi ini ada ujian yang paling tinggi kalau di Asia. Tour Langkawi ya buat sobat Inanyus perlu diketahui bahwa ini ada lomba terbesar se-Asia Timur lah ya. Artinya memang ini tour yang bergengsi buat sobat Inanyus bahwa kita tidak bicara yang 117 saja. Saya bicara yang 36 aja pembalap divisi 1 Pro Tour. Nah, pembalap Inanyus ini bisa ada di jajaran tengah. Ya, kalau sebuah race itu kan leading group gitu. Nah, ini kan sebuah prestasi yang sangat luar biasa nih gitu kan. Coach Arin, ada ilmunya nggak sih Coach ini kok teman-teman saya pikir ini prestasi yang sangat bagus lah. Jadi saya katakan di sini selamat buat teman-teman pembalap yang turun di Tour de Langkawi. Mungkin ada nggak resep khusus nih buat teman-teman? Karena saya pikir ini bukan prestasi yang biasa-biasa aja lah, turun dengan pembalap dunia, ya kan, dengan pembalap divisi 1 Pro Tour. Nah, yang 36 lah, saya nggak bicara 117. Bicara 36 aja. Kita kok ada di jajaran tengah gitu kan. Terakhir dengan hari ini si Ahmad Yoga masuk urutan 18. Ya kan berarti separuhnya udah dibuat habis sama dia melampaui gitu. Nah, apa sih yang Coach sampaikan ketika latihan ini kan keren banget lah. Saya apresiasi banget gitu. Ya, terima kasih. Awalnya yang saya bangun itu nggak hanya fisik dan kemampuan mereka. Jadi yang saya pupuk juga adalah mental mereka. Karena mereka akan menghadapi orang-orang yang dengan nama besar. Kemudian mental bertanding lah ya. Ya, betul, mental bertanding dengan kemampuan yang jelas lah di atas kita juga. Jadi saya selalu memberi mereka rasa percaya diri supaya mereka untuk bisa lebih confident dalam bertanding, lebih fokus lagi dalam bertanding, dan alhamdulillah hasilnya dari beberapa kali etape, saya masuk di etape awal, tim kita itu tim Asia yang orang-orangnya Asia yang mau ikut lead out ke depan, membawa teman-temannya, membawa sprinter Tony dan Royan ke depan, sedangkan tim Asia lainnya yang notabene pure Asia itu awalnya mereka hanya diam saja, habis itu melihat kita ke depan baru mereka ngikutin kita, baru mereka mau ikut ke depan. Jadi istilahnya kita udah dapat confidence dari awal gitu, mereka nggak ragu lagi untuk bisa nyari posisi untuk para sprinternya. Dan mereka mau bahu-membahu melawan satu persatu dari pembalap-pembalap Eropa yang bisa kita bilang
mereka cukup keras, cukup habis juga dalam bertanding. Jadi alhamdulillah mereka bisa tetap confident. Betul, betul, setuju. Pertama tadi mental bertanding, kedua confident di dalam mengikuti lomba, ya terus yang terakhir saya tangkap tadi kerja sama tim lah, yang apa coach terapkan ternyata memang teman-teman menjalankan lah ya di lapangan lah ya selama bertanding itu ya. Betul, kerjasama tim itu sangat penting sekali di dunia balap sepeda, terutama di tour, karena satu orang yang berkesempatan untuk menang itu akan dibantu oleh seluruhnya dari tim yang ada di situ. Karena sepak bola, balap sepeda itu seperti sepak bola, jadi butuh kerjasama dari. Oke, terima kasih Mas Airin. Nah, Pak Agung ini kan wah benar-benar luar biasa gitu. Pak Agung sendiri bagaimana nih setelah teman-teman bisa ternyata bisa juga bersaing dengan pembalap Eropa gitu loh. Pak Agung ada support apa ke mereka gitu loh. Kok mereka semangat bertanding luar biasa gitu loh kan, confident sekali gitu padahal mereka mungkin sprint bareng sama pembalap Eropa gitu loh. Apa yang Pak Agung sampaikan ketika mereka berangkat nih? Karena Pak Agung juga sempat mendampingi mereka ya di hari pertama ya. Intinya saya punya confident yang tinggi. Sudah kita buktikan berkali-kali dalam olahraga yang sangat bisa diukur ya, terutama balap sepeda. Belum lama Mas Aiman sama Mas Rohman bertanding di kancah ITT dunia, ya di level dunia di Wollongong, Australia. Oh, iya. Baru beberapa minggu sebelumnya. Dan Masya Allah mereka berdua mendapatkan ranking 44-1 ya dalam arena yang isinya pembalap dunia dikumpulin semuanya ada 80 sekian. Mereka itu sebelum Tour de Langkawi ya, sebelum yang di Wollongong itu ya. Betul. Dan mereka berdua pergi mewakili nama Indonesia dan Masya Allah duduk di tempat 44-1. 40 dan 41. Nah, itu dari seluruh peserta. Ya, sekitar 80-an dari itu pembalap ddunia. Ya. Ya, yang kita tahu juara satunya adalah Remco di TT-nya. Nah, ini bukan main-main. Ya. Nah, itu adalah salah satu pertunjukan yang kita bisa bilang bahwa kita punya nih, kita mampu nih. Kita bisa nih bersaing. Nah, akhirnya kita coba buktikan nih di Tour Langkawi. Kita turun secara tim yang mana menurut saya ngelihat di lapangan kita salah satu yang punya teamwork luar biasa dibanding dengan tim-tim lain. Walaupun mereka kelas dunia, secara teamwork saya rasa kita nggak kalah. Ya bahkan kelihatan lah banyak dari stages kita bisa finish bertiga deket-deketan. Artinya apa? Bahu membahu untuk saling menjaga supaya mereka pada posisi yang kurang lebih sama. Sehingga apa? Sehingga membawa nama tim menjadi lebih baik hasilnya. Nah, itu yang saya rasa modal yang kita punya, modal yang sangat bagus dan terus diterapkan, plus ditambah berlatih yang tadi Mas Arin sama Mas Aiman sudah menggarisbawahi. Ya, artinya ya saya memang terlewat ya sebelum di Tour de Langkawi memang ada Wollongong Australia. Ya. Dan itu lomba ITT waktu itu. Lomba ITT ya. Artinya kan individual time trial. Kemampuan individunya kita punya gitu. Dan itu turun Mas Aiman dengan si Mas Rohman. Mas Rohman ya. Ya kalau tadi saya lihat dari berapa 80-an pembalap lah. Iya. Mas Aiman dan Mas Abdurrahman ada di posisi ke-40 dan 41 ya bagus, artinya sangat luar biasa. Itu pembalap kelas dunia bisa menyodok posisi tengah lah ya. Di artinya papan tengah lah. Itu saya apresiasi karena itu keren banget dan itu pasti tercatat di PBIC bahwa inilah pembalap dari mulai cycling yang bisa berkiprah dan menunjukkan prestasinya di luar negeri gitu loh. Dan ini akan jadi modal PBIC ya untuk membentuk Pak Parama coba tim nasional. Pak Parama sudah bisa bergabung Pak Parama? Ya. Senyumnya terlihat. Berarti tadi ganti seragam dulu nih Pak Parama nih ya. Baru nyampe. Pak Parama tadi mengikuti pembicaraan obrolan kita di studio dan teman-teman di Malaysia, Pak Parama? Ya, saya ngikutin Pak. Mungkin yang lebih familiar kalau kita menjelaskan ke Pak Bamsud, 2 Pro itu setara MotoGP, Moto2 ya, atau Formula 2 gitu. Karena itu memang itu karena Tour de Langkawi ini salah satu
bagian dari Pro Series-nya UCI. Artinya anak berlomba di situ itu sudah memang di level dunia gitu, seperti yang dijalani oleh Aiman dan Abdurrahman di di World Championship. Jadi masuk ke sana pun tidak mudah gitu. Artinya harus berjuang bersama pembalap-pembalap top dunia yang lain gitu. Buat saya sih Pak Agung ini saya anggap sebagai orang yang nggak pernah berhenti untuk mengembangkan olahraga ini. Jadi artinya ya saya berharap mulai ini ke depan terus berprestasi Pak Agung gitu. Amin. Sudah inspirasi ada tambahan 2 tim lagi tahun ini, jadi mereka ikutan juga akan Continental Team tahun depan. Jadi semoga membuat makin ramai, makin seru kompetisi di Indonesia maupun nantinya kita juga bisa mewakili negara kita di kancah yang lebih luas lagi gitu. Itu sih Pak Sony. Siap. Terima kasih Pak Parama. Pak Parama, saya rada kembali ulas sedikit nih ya. Kita bicara Tour de Langkawi. Nah, Tour de Langkawi ini kan kalau secara keseluruhan jumlah peserta itu kan kira-kira 117 peserta. Ini kalau secara semua. Tapi kalau kita bicara persempit lagi bahwa di dalam 117 itu ada 36 pembalap yang merupakan pembalap Pro Tour divisi 1. Ya kan? Artinya kalau di klasemen kalau mereka berurutan kita lepas ya pasti mereka 36 itu finish bareng. Nah, finishnya berurutan kan. Nah, tapi ketika di perlombaan ini Pak Parama, ternyata pembalap dari Indonesia, pembalap mula itu ada di posisi ke-14, 19, 33, 18, 25, 17, 29, bahkan hari ini ke posisi 18. Pak Parama, ini kan artinya pembalap kita punya prestasi yang luar biasa lah. Mereka bertanding dengan divisi 1, sementara mula itu divisi 3, Continental. Kok bisa masuk ke jajaran leading group? Nah, Pak Parama punya statement apa Pak terhadap prestasi teman-teman yang ada di Malaysia sekarang nih Pak? Prestasi itu kan tidak timbul dari sekonyong-konyong ya. Artinya mulai melalui proses pembinaan yang cukup panjang. Gitu. Mereka punya base camp di Jogja saya rasa ya. Jadi di situ seperti juga base campnya timnas gitu. Jadi artinya memang daerahnya itu memang menunjang untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan gitu Pak Sony. Jadi harapan kita juga mungkin ke depan teruslah bisa dijaga ritme latihannya, bisa dijaga kebersamaannya. Mereka tiap minggu outdoor Pak itu untuk menjaga suasana kayak outing gitu ya. Jadi itu menarik dan terbukti soliditas tim itu teruji gitu. Pertama kali tahun ini ikut 2 Point Pro, mereka tidak mengecewakan secara penampilan dan juga kerjasama tim gitu. Seperti yang disampaikan Pak Agung itu luar biasa. Jadi artinya ini harus terus dijaga dan dipertahankan karena pasti akan menginspirasi banyak orang gitu. Betul. Setuju Pak Parama. Memang saya pikir untuk mula memang saya belum pernah ke TC-nya ya, ke training center mulai checking ada Jogja. Tapi kalau berdasarkan cerita dari teman-teman ketika kumpul, cerita dari Pak Agung, ini memang salah satu model sebuah pemusatan latihan sepeda ya Pak Agung ya. Ini mudah-mudahan teman-teman klub-klub yang lain juga bisa mengikuti apa yang menjadi model dari mula ya. Karena ini kan kita bicara kepentingan bangsa ya. Kita bicara masalah bagaimana mengibarkan bendera Indonesia ketika mengikuti event di luar negeri. Begitu kan Pak Parama ya, saya pikir ya. Lebih luasnya begini Pak. Jadi mereka itu tumbuh dari sebuah komunitas, dari orang yang hobi, orang yang senang. Ya. Artinya Pak Agung hanya senang, bukan mantan pembalap ya Pak Agung ya. Kemudian ada Pak Sendi. Jadi artinya kan dari orang-orang senang lah muncul keseriusan untuk membangun tim prestasi ya. Ini kan kita kan berharap komunitas seperti ini tumbuh lagi, berkembang besar. Sekarang kan luar biasa ya, hampir semua daerah punya komunitasnya. Mulai ada yang serius untuk membangun tim profesional lah.
itu salah satu efek positif dari yang ditularkan oleh Mula, dari Pak Agung dan kawan-kawan. Betul. Iya, terima kasih Pak Parama. Nah, teman-teman Sobat Inanyus dan para rider yang hadir di sini, ini juga saya mau menyapa Pak Hartono. Pak Hartono, selamat malam Pak Hartono. Selamat malam, Pak. Iya, selamat bergabung Pak Hartono. Pak Hartono, malam ini kita kumpul nih dalam sebuah Zoom ya. Kita bergabung malam ini dengan teman-teman rider yang baru menyelesaikan etapa ke-8, etapa terakhir gitu. Nah, Pak Hartono sempat berangkat ke Malaysia kemarin. Iya. Nah, Pak Hartono kan sempat berangkat ya ke Malaysia dengan Pak Agung, dengan Mas Unggul gitu. Nah, Pak Hartono nih kan buat teman-teman rider nih, Pak Hartono kan sponsor nih ya. Nah, Pak Hartono, kan kalau sponsor itu kan pasti punya ekspektasi lah. Apa yang Pak Hartono berikan kepada tim Mula memberangkatkan ke Malaysia dengan hasil yang dicapai gitu loh. Saya butuh statement Pak Hartono nih. Kira-kira apa yang Pak Hartono mau sampaikan ke teman-teman Inanyus nih? Monggo Pak Hartono. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya sebetulnya monitor ya dari stage 1 sampai 8. Saya cukup happy sebetulnya, juga cukup terharu. Cuma kita kalahnya sama mereka tuh mungkin mereka lebih mempunyai endurance yang lebih kuat ya untuk bully-bully. Tapi kalau untuk prestasi satu persatu, menurut saya sih dalam short range menurut saya masih bisa ngimbangin mereka. Jadi saya sempat mikir saya malah mau serius untuk bantu terutama untuk Mula ya dan juga untuk yang lain-lain untuk membuat center cycling club atau bukan cycling club ya, cycling center untuk training di Jogja. Saya kebetulan punya. Lagi kita buat dan mudah-mudahan nanti akhir tahun 2023 atau mungkin pertengahan kalau udah bisa jadi, mungkin kita akan minta restunya dari PBIC ya untuk meresmikan. Kalau bisa juga bisa bantuan juga dari UCI untuk certified. Jadi saya cukup happy dan saya juga welcome untuk semua individu Indonesia, terutama untuk kemajuan atlet Indonesia. Dan atlet Indonesia sebetulnya ada potensi. Kalau untuk juara 1 mungkin ya agak susah ya. Tapi kalau untuk naik, untuk ngimbangin Asia-Asia yang lain, menurut saya sih itu di depan mata dan gampang gitu. Jadi itu statement dari saya, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Hartono dan saya dari redaksi Inanyus ya mengucapkan terima kasih ya support Pak Hartono kemarin sudah mensupport juga mendampingi tim ketika berpamitan dengan Pak Bamsud dan ikut mengantar sampai ke Kuala Lumpur kemarin ya. Saya apresiasi Pak Hartono. Saya mengucapkan terima kasih atas nama redaksi. Karena kita juga mulai Inanyus kan mantau terus nih perkembangan teman-teman yang ada di Malaysia gitu loh. Nah, atas apa yang Pak Hartono support nih. Pak Agung mungkin ada mau disampaikan ke Pak Hartono. Pak Agung, monggo. Oke. Jadi kalau kita ingat awal pembicaraan yang nggak terlalu lama mungkin seminggu 10 hari sebelumnya, saya cuma pengen Pak Hartono ini sebagai penggemar penggila sepeda ya. Menikmati gimana kenikmatannya ada di tour langsung first hand experience. Nah, betul. Alhamdulillah beliau menyanggupi dan akhirnya kita terbang bareng dan beliau duduk langsung menikmati gimana hiruk pikuknya di sebuah balapan, di tim car dan segala macam action yang terjadi. Nah, di sini saya mengapresiasi Pak Hartono atas tekad bulatnya pada saat awal yang pada awalnya mungkin kita nggak tahu yang diekspektasi apa, tapi akhirnya menikmati itu semua dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa terus membangun pesepedaan Indonesia untuk prestasi ya, entah itu sebagai individu, tim maupun membawa nama negara. Ya tentunya ujung-ujungnya kita bisa simbiosis mutualistis lah dengan semua sponsor kita, termasuk salah satunya sponsor utama kita Pak Hartono dalam Tour Langkawi ini. Terima kasih Pak Hartono atas supportnya sekarang dan insya Allah ke depannya. Ya, sama-sama. Betul, terima kasih Pak Hartono. Saya ucapkan kembali nih ya, artinya kita bicara skup yang lebih besar lah, kita bicara bangsa ya, kita bicara atlet nasional,
Mungkin Pak Rama bisa melihatkan apa yang telah disampaikan ke Pak Hartono, bahwa artinya Pak Hartono akan membangun tadi training center, sebuah padepokan lah, padepokan sepeda, yang mudah-mudahan Pak Hartono berharapkan ini akan menjadi modal yang sangat besar ya untuk atlet-atlet sepeda Indonesia lah ya. Untuk saat ini ya mula lah yang masih disorot sama Pak Hartono. Pak Hartono saya pasti membayangkan lah bagaimana Pak Hartono kemarin melihat sebuah euforia perlombaan gitu kan, langsung melihat gitu kan, artinya beda ya orang yang nonton kemarin secara live di Eurosport dengan Pak Hartono, Pak Agung, dengan Pak Unggul di sini, melihat langsung di lapangan bagaimana teman-teman berjuang itu pasti akan beda rasanya, gitu kan. Karena kayak saya nonton MotoGP di Sepang langsung sama nonton di rumah beda, Pak. Ya kan. Hatinya beda lah, gitu. Jadi Pak Hartono, terima kasih, Pak Hartono, silakan. Karena kebanyakan di Malaysia itu finishnya paving block, kurang 300 meter tuh rantainya lepas, jadi banyak getaran itu di rantai, jadi rantainya ikut lepas. Dan Pak Hartono sebagai support sponsor kita yang untuk Tour de Langkawi, ya mudah-mudahan cycling center di Jawa Tengah itu akan terwujud sehingga anak-anak performanya akan lebih meningkat, terutama pembalap dari Indonesia ya.